Dan seni dan budaya inilah yang harus mengangkat harkat martabatnya orang Jawa Barat. Di dalam seni dan budaya barangkali harus ada kesadaran. Kekuatan orang Tasik itu sebetulnya ada di dua hal. Namun orang hanya binasional. Sebutkan satu orang, satu. Aing orang Tasik, aing kudu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kang Awe. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kota Tasikmalaya kehadiran tamu istimewa, tamu yang tentu sudah meng-Indonesia di samping tentu men-Jawa Barat gitu. Beliau adalah Kang Acil Bimbo, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena beliau salah satu penggagas yang mengeluarkan gagasan dari sisi budaya yang disebut dengan Jaga Lembur, program Jaga Lembur. Nah, Tasik sendiri barangkali dari sisi program ini, program Jaga Lembur itu dijabarkan sebetulnya dengan kekinian. Kalau bahasa Kang Acil itu program Jaga Lembur itu ya sebagai budaya orang Sunda zaman ketika Sunda lahir sudah punya satu ciri, yaitu Jaga Lembur salah satunya. Nah, konsep itu sebetulnya di dunia sekarang, di dunia modern, di dunia pemerintahan dijabarkan lewat Sustainable Development Goal. Artinya kalaupun konsep ini konsep buhun, tetapi tentu sampai hari ini masih dipakai. Tentu dengan implementasi yang agak sedikit modern, agak berbeda dengan bahasa-bahasanya tentu, tapi implementasinya masih tetap. Apa sih Jaga Lembur itu? Jaga Lembur itu pertama barangkali bagaimana jaga keamanan. Apa sih Jaga Lembur itu? Bagaimana jaga budaya. Apa sih Jaga Lembur itu? Jaga ekonomi. Apa sih Jaga Lembur itu? Ekonomi tentu jaga kebutuhan. Kebutuhan itu kaitan dengan pangan. Dan inilah yang dalam Sustainable Development Goal sekarang ini menjadi target dari pemerintah. Nah, itu barangkali sekadar pengantar untuk Kota Tasik sendiri, barangkali dengan kota kreatif, julukannya kota santri, julukannya kota industri, julukannya macam-macam julukan kota gunung Tasik itu, sehingga ini perlu digagas ulang bagaimana budaya orang Tasik dari sisi menjaga daerahnya, atau dalam bahasa Sunda sering disebut dengan Jaga Lembur. Baik Kang Acil, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos di abdi sareng warga Tasikmalaya Kota. Nuhun sami-sami. Nah, ini konsep Kang Acil mengenai Jaga Lembur itu sebetulnya seperti apa, dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di Kota Tasikmalaya. Jadi pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa kita bisa bertemu, dan terus terang saja barangkali di Tasik sekali dua kali ngobrol Jaga Lembur selewat sudah pernah, cuman belum sampai serius gitu. Jadi Jaga Lembur itu sebetulnya kalau judul itu dari sastrawan dan budayawan Tatang Sumarsono. Tatang Sumarsono, ya. Ya, dulu saya membuat Bandung Spirit. Ya, Bandung Spirit itu dulu gagasan Bung Karno melihat bagaimana potensi Bandung, dan kemudian dari Bandung lahir macam-macam kegiatan yang kemudian menjadi kebanggaan Indonesia. Dan saya membuat semacam wadah, kasih nama Bandung Spirit. Cuman perasaan tuh asal lain gitu ya. Harus lebih kuat kuda-kudanya gitu. Iya. Nah, akhirnya ketemu Tatang
suasana jika namakan lepas menjaga lembur cina. Jaga lembur akur jeung dulur panceg dina galur. Jaga lembur akur jeung dulur panceg dina galur. Dina galur. Ya, ya. Saya langsung setuju. Tapi yang akhirnya mengemuka itu jaga lembur ya. Jaga lembur. Dan kalau misalnya dilihat dari organisasi ini tidak ada organisasi yang resmi tentang jaga lembur ini. Ya. Dan kalaupun ini hanya sebuah gagasan sosial budaya. Ya. Bagaimana kita memberikan perhatian, bagaimana kita memberikan konsep-konsep tentang kekinian khusus untuk lembur orang. Gitu. Ya, ya. Kenapa itu? Karena terus terang saja saya sangat kecil hati ya melihat orang Sunda. Siap. Perhatiannya ke lemburna sangat kurang. Rasa cinta, tanggung jawab itu sudah sangat kurang. Kita melihat beberapa daerah sudah dikuasai demikian rupa oleh yang namanya investor, ya, ya. segala macam. Salah satu contohnya misalnya Tangkuban Parahu. Ya, ya. Sedangkan itu adalah sebuah gunung yang sangat beken. Gunung itu di Sunda teh kabuyutan. Oh iya. Kabuyutan di Gadabah, mararane baris hina. Ya, ya, betul. Jadi betul. saya makin yakin bahwa gerakan jaga lembur ini harus ada, meskipun secara pelan-pelan kita barangkali bisa digoyangkan gitu. Dari sisi mana yang bisa kita lakukan gitu, Ya, tidak betul. Bertahap pelan-pelan lah gitu ya. Cuman hari ini terus terang saja dari sisi budaya, Sunda itu kekuatan Sunda tuh di budaya dan di seni. Budaya sama seni ya. Karena kalau Sunda dina politik teu beukeun Sunda mah. Iya, iya, iya. Dina ekonomi teu pinter. Teu pinter ekonomi. Kekuatannya dina budaya dan dina seni, tapi teu dirawat. Ah, iya. Tidak iya. dirawat, tidak ada konsep-konsep yang keluar gitu. Iya. Padahal dulu Walanda melihat dua. Satu alamnya. Waktu Tuhan tersenyum, lahirlah Pasundan. Pasundan ya, waktu Tuhan tersenyum lahir Pasundan. Si kafir nyata gitu. Terus untuk manusianya, orang Sunda tuh keadabannya sangat tinggi. Siap. Santun, gembira, jujur, kekeluargaan yang sangat baik seperti Sri Asa, Sri Asti, Sri Astu. Nah, hari orang aya perhatian kita. Saya hari ini melihat perhatian kita kepada lembur orang, kepada dulur-dulur sudah kurang. Ini harus ada gerakan sosial budaya yang baru. Iya, iya. Makanya saya lempang sama Punawe. Cuman saya tidak bisa melangkah dalam suasana yang besar, karena kalau suasana yang besar itu artinya perlu organisasi yang benar, perlu biaya. Untuk biaya ini harus membuat proposal. Eta paling proposal dia lah. Ya. Jadi ya ini semampunya aja. Mudah-mudahan ada teman-teman yang lain yang bergerak sesuai dengan harapan. Jadi clue-nya sahabat sekalian, Baraya Kang Awe, kekuatan Jawa Barat, kekuatan orang Sunda, kekuatan orang Tasik itu sebetulnya ada di dua hal, seni dan budaya. Dan seni dan budaya inilah yang harus mengangkat harkat martabatnya orang Jawa Barat, orang Tasikmalaya. Itu tadi yang beberapa clue yang disampaikan oleh Kang Acil selaku penggagas Jaga Lembur. Cuman saya nambah lagi, di dalam seni dan budaya barangkali harus ada kesadaran bahwa seni dan budaya ini hari ini yang ditunggu tuh kemasan kekinian. Ya, ya betul, kemasan kekinian. Jadi, contoh misalnya bela diri. Ya. Jepang ada karate, judo, jiu-jitsu, di Korea ada taekwondo, Cina kungfu, dan mereka di dalam kekinian diadu semua, diadukan semua, dan ini menjadi tontonan dunia. Tapi kepada mereka itu melahirkan sifat aing bung eleh, ada itu, dan ini penting untuk kita. Jadi di Sunda hari ini, Sunda itu sudah tidak ada perhatian. Kurang perhatian, apakah kepada alamnya, apakah kepada kemanusiaannya.
Ini barangkali yang sangat penting untuk kita. Ya. Kita hanya jangan berpikir hanya untuk kita, Ya. tapi bagaimana generasi-generasi berikutnya. Siap. Kang, tadi perhatian terhadap alam sudah hampir luntur di orang Sunda. Tasik itu, kota Tasik itu punya julukan dulu, Kang. Namanya Kota Seribu Bukit. Tapi kalau Akang sekarang ke Tasik, saya lihat bukitnya sudah nggak ada. Makanya di Tasik itu nama daerah banyakkan gunung. Ada Gunung Pereng, ada Gunung Lipung, ada macam-macam nama-nama gunung, karena memang katanya cerita orang tua dulu bahwa Tasik itu kotanya gunung, kotanya 1000 bukit gitu. Nah sekarang kalau Kang Acil ke sana, ke Tasik, memang sudah tidak ada. Betul apa yang disampaikan oleh gagasan Kang Acil. Salah satu kunci jaga lembur itu bagaimana juga mampu jaga lingkungan. Salah satu misalnya persoalan Tasik adalah air bersih, Kang. Di tengah kota Tasik itu, hasil penelitian geodesi Jawa Barat tahun 2000 berapa itu, saya masih ingat, itu sudah merah. Air bawah tanahnya sudah kosong. Karena apa? Penyangganya bukitnya juga sudah nggak ada. Nah itu. Terus yang kedua, Kang, Tasik itu kotanya santri. Tapi di media itu, kalau kita buka big data sekarang, bagaimana Tasik itu, kita big data Tasik dibuka, apa sih yang hangat di kota Tasik sekarang? HIV-nya tinggi, Kang. Kemarin yang terbaru peredaran narkobanya tinggi, mirasnya Kalau juga HIV tinggi mah romantis ya. Iya, romantis apa tuh? Betul, Kang. Nah, jadi konsep jaga lembur itu sebetulnya konsep yang tidak kecil, hanya bagaimana jaga lembur. Enggak, dia harus menyentuh. Tidak begitu. Jadi jaga lembur ini adalah gerakan sosial budaya kekinian. Kekinian. Nah, kalau sekarang ketika kita memasuki 78 tahun merdeka. Itu ya, siap 70 tahun. Siap. Jadi di sini barangkali yang penting harus lahir konsep-konsep menjawab permasalahan kekinian tadi. Siap. Di mana kita ini tidak berperan sebagai pribumi yang baik. Iya, ya betul. Jadi komo lamun ningali batur tadi model tanah-tanah. Ya. Jadi tanah-tanah sudah dikuasai para investor. Investor, betul. Jadi kita tuh di daerah-daerah ini sebagai kacung. Iya. Jadi ini membuat saya keeng ya. Itu dalam satu hal, di bidang-bidang lain Ya. Tadi Kang Aceh nyebutnya zaman sekarang itu zamannya papaseaan gitu ya, zaman Alam pasea ya. Alam pasea. Karena tatanan nilai, tatanan budaya hari ini sudah terserabut. Ya. Jadi kuncinya, karena kenapa disebut alam paciwa, alam pasea itu karena ada tatanan nilai budaya yang sudah tercerabut. Dan ini yang harus segera semua stakeholder, masyarakat, pemerintah, swasta itu harus bareng. Harus ada gerakan kesadaran baru. Gerakan kesadaran baru itu ini tentunya ya. Ini apa yang harus berperan di sini adalah intelektual. Siap. Iya, harus bagaimana intelektual itu tidak hanya dia pinter, dia hanya teknologi gitu ya, tapi dia kembalikan ke kesadaran jiwanya, dan itu yang disebut dengan kesadaran itu, kesadaran budaya itu. Iya. Jadi kalau kita sekarang di dalam masalah ini merasa sesek atau terperaruh, itu adalah kelemahan kita hari ini. Iya. Cok kayak nama. Namun orang nanyakan di nasional, sebutkan satu tokoh Sunda di Jakarta sah menjadi panutan orang. Ya. Atau tokoh Sunda di Jawa Barat sah. Bukan pejabat mencantang tuh tokoh panutan. Satu aja. Siapa itu? Menurut saya nggak ada. Belum ada. Yang lahir dari Jawa Barat. Iya. Ya. Nah itu jadi, kalaupun ada kemarin peringatan untuk Pamutar Kusumatmaja. Iya. Sudah tidak ada Pak Juwana. Itu masih kita hari ini. Jadi katanya juga
pahlawan-pahlawan dari Jawa Barat katanya kurang ya katanya kan. Pahlawan-pahlawan Jawa Barat dengan penduduk begitu besar, provinsi besar, katanya juga kurang ya. Ya, sok sebutkan sana. Iya makanya katanya masih kalah sama daerah-daerah lain gitu katanya kan begitu. Tadi saya juga cerita dengan Prof apa itu yang dari Universitas Ibnu Khaldun. Beliau sedang mencerita tentang kemarin dianugerahkannya Kiai Haji Muhammad Sanusi jadi pahlawan nasional, dan kita harus mendorong lagi bagaimana orang-orang Jawa Barat yang berkontribusi terhadap kemerdekaan bangsa ini juga didorong jadi pahlawan, karena katanya ternyata dengan penduduk yang begitu besar, pahlawan-pahlawan dari Jawa Barat, orang Jawa Barat yang diberi gelar pahlawan itu masih sedikit dibanding dengan daerah-daerah. Dan kalau belum ada, orang Jawa Barat sendiri tidak pernah menghargai. Apakah itu pemerintah atau? Oh iya. Nah, jadi ini salah satu gerakan ini nanti saya inginnya kalau ada putra bangsa dari Jawa Barat tiba-tiba berperan bagus, kita dorong bersama aja ke atas. Siap. Kenapa ini, tidak ya? Ini aset. Ya. Aset kemudian harus menjadi kebanggaan. Iya. Ini jadi ini barangkali salah satu yang harus kita perhatikan bersama. Betul ya. Gerakannya ke sana. Ya. Nah, itu sahabat Kang Awe, ada beberapa clue yang disampaikan oleh Kang Acil itu selaku penggagas Jaga Lembur ini, bagaimana salah satu membangun kesadaran. Ini yang paling sulit. Sebab tadi disampaikan di awal bahwa Jaga Lembur, jaga Jaga Lembur, akur jeung dulur. Jaga Lembur, akur jeung dulur, panceg dina galur. Itu dari budayawan Tatang Sumarsono. Nah, budayawan yang kan pakai ini katanya. Ya itu kan sesuai galur itu ya aturan, sesuai dengan aturan. Tatanan nilai. Nah, terus misalnya akur jeung dulur ya bagaimana kekerabatan, bagaimana silaturahim di antara masyarakat itu senantiasa terjaga, terbangun. Karena kunci sukses, sebab yang dikejar masyarakat Jawa Barat, yang dikejar masyarakat Tasikmalaya itu bukan hanya melulu sejahtera ya Kang, tapi dia juga harus bahagia. Salah satu kunci bahagia itu bagaimana masyarakat juga mampu, ciri masyarakat yang bahagia itu mampu dia bersilaturahim. Dan kemarin ketika ada musim Covid saja ya Kang, di lockdown orang tidak bahagia, protes semua itu katanya karena tidak bisa silaturahim dengan saudara, dengan dulur gitu. Makanya terus terang saja yang mahal itu dialog seperti ini. Iya. Dalam komunitas-komunitas kita ini semacam introspeksi lah. Iya. Dan kita ke depan gimana? Siap. Kita harus melahirkan kemasan-kemasan baru, apakah dalam politik, dalam budaya. Jadi terus terang saja, bagi saya hari ini orang Sunda teh bahasa Inggris namanya elehan. Bukan elehan. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi anak muda, tantangan bagi Jawa Barat, tantangan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Masyarakat Sunda teh ulah elehan. Sangat menarik. Dan tentu saya sebagai warga Tasik akan lebih mengarah pembicaraan kita ke Kota Tasikmalaya. Kang, menurut Akang melihat sekarang kota-kota lah di Jawa Barat dengan begitu dinamis, dinamikanya begitu hebat dengan kekinian, bagaimana menurut Akang Kota Tasik hari ini dan harapan Akang untuk bagaimana membangkitkan budaya Jaga Lembur dan lain sebagainya di Kota Tasik? Jadi kalau saya melihat begini, hari ini kita sudah masuk 78 tahun merdeka. 78 tahun. Kemasan budaya itu harus kemasan budaya 78 tahun. Betul. Harus kelihatan apakah maju atau tidak. Iya. Dan saya rasa ini adalah tantangan untuk kita. Dan kalau Tasik memulai, saya Tasik, ayo maju, bisa. Nah kita bisa bikin dialog. Dan kita bikin Tasik jadi kota yang maju yang gimana? Ya. Misalnya Tasik
Bandung ke kota Kemang, Iya. Tasik kota budaya. Kota segala macam. budaya tuh. Kenapa kita bikin sama-sama? Ayo, jangan saya bikin konsep yang kemudian ini menjadi kesadaran Tasik. Gabungan di Tasik itu basic budayanya sangat kuat. Tinggal kita menempatkan arek kumaha ya. Ini tentu di sini peran intelektual Tasik. Peran intelektual itu bukan yang di Tasik saja, tapi misalnya orang Tasik yang di luar, dan kalau perlu orang luar juga disertakan di sini sesuai kebutuhan. Karena terus terang saya melihat itu deh, waktu Tuhan tersenyum lahirlah Pasundan. Itu ninggalikeun alamna. Kemudian ini si kafir ya sebenarnya orang Sunda itu keadabannya sangat tinggi, santun, gembira, ini sudah dua modal nu aya dia, dan kita tinggal mengkemas kebutuhan kekinian dengan berpikir kita memikir teh ieu bordak marah urang mah masih kena kausat ku kolot urang dina tata krama, dina budi pekerti, barudak ayeuna lebih banyak kausat ku Tuh ya. Jadi era modernisasi yang kebablasan itu. Bukan kebablasan, jadi memang teknologi majunya luar biasa. Dan kita tidak ada counter ke sana. Ya. Nah, jadi artinya di sini barangkali Tasik bisa memulai, ya orang Tasik kudu kieu. Ayo orang bikin garis besar deh dulu. Siap. Karena kalau Tasik berhasil, yang lain itu. Ya. Siap. Di Tasik bisa, karena saya terus terang dulu terlalu banyak lah babaturan di Tasik. Budayawan Tasik. Ya. Ya. Yang saya kenal, kemudian saya sok ukur link di situ dulu. Jadi saya kira bisa tuh. Ya. Tasik melahirkan seniman budayawan besar. Ketika Tuhan tersenyum, lahirlah Pasundan. Kang Acil, aing orang Tasik, aing kudu maju. Itu beliau yang sampaikan. Dan ini jadi motivasi bagi kawan-kawan, teman-teman milenial, kolonial warga Tasikmalaya, bagaimana warga Tasikmalaya untuk senantiasa sadar untuk cepat bangkit dan maju bersama sebagai sebuah daerah hasil dari senyuman Tuhan. Barangkali itu pertemuan kita pada episode kali ini. Saya sangat berterima kasih dan takdim, salam Akang. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan Akang. Kalau selama ini melihat di media, di televisi, melihat tulisan beberapa berita gitu, sekarang bisa langsung berdialog dengan salah satu penggagas Jaga Lembur. Jaga Lembur itu jadi saya balikan lagi. Ini gerakan sosial budaya kekinian. Ya, Jaga Lembur, gerakan sosial budaya kekinian, akur jeung dulur tetap dina galur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.